alaihissalam Allah ciptakan tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Seandainya Isa adalah Tuhan, tentu Nabi Adam lebih aula lagi, lebih utama lagi dijadikan sebagai Tuhan. Tapi kata Allah terkait Adam, khalaqahu min turab. Adam pun Allah yang menciptakannya. Pun begitu juga dengan Isa. Maka Adam maupun Isa sama-sama makhluk Allah, tidak berhak dijadikan sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Yang kedua, meyakini Nabi Isa hamba Allah, ciptaan Allah, utusan Allah adalah keyakinan yang wajib tanpa ada keraguan sedikit pun. Meragukan Nabi Isa sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, sebagai Nabi utusan Allah sudah cukup untuk mengeluarkan dari Islam. Apalagi orang yang betul-betul meyakini Isa sebagai anak Allah atau sebagai Tuhan yang disembah selain Allah, maka semakin jelas kekufurannya. Yang ketiga, terkait dengan mubahalah. Mubahalah atau ibtihal atau mula'anah adalah ketika dua orang atau dua pihak berselisih dalam perkara agama dan tidak ada yang mau mengalah, maka kedua pihak atau kedua orang ini sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pihak yang benar dirahmati Allah dan pihak yang salah maka dia dilaknat oleh Allah. Semasa Nabi hidup, Nabi melakukan dua kali mubahalah. Pertama kepada orang Yahudi, yang kedua kepada orang Nasrani Najran. Itulah sebab turun ayat ke-61. Baik Yahudi maupun Nasrani sama-sama tidak mampu, tidak mau mengikuti seruan mubahalah dari Rasulullah SAW karena mereka tahu mereka berada di atas akidah yang batil. Orang Yahudi tidak mau beriman juga, Nasrani pun juga tidak mau beriman, namun yang Nasrani sepakat untuk membayar jizyah atau membayar pajak tahunan sebagai mereka tunduk kepada undang-undang atau peraturan Islam. Dan juga mubahalah telah terjelaskan tadi bukan cuma di zaman Rasul, boleh di zaman-zaman yang berikutnya menurut pendapat yang sahih. Dan juga mubahalah bukan hanya untuk muslim kepada kafir, boleh juga muslim kepada muslim, namun mubahalah sebagai solusi terakhir. Jangan jadikan mubahalah sebagai solusi di awal. Masih banyak cara untuk menjelaskan kebenaran dengan dakwah, dengan bermusyawarah, dengan berdiskusi, dengan diskusi yang baik, dengan mendoakan petunjuk. Jangan menjadikan mubahalah sebagai solusi yang pertama, tapi jadikan solusi yang terakhir. Pelajaran berikutnya, kisah-kisah dalam Al-Quran semuanya kisah yang benar. Terdapat pelajaran yang sangat berharga, terutama kisah Nabi Isa dan Maryam. Semua kisah di Al-Quran adalah kisah yang benar dan kisah yang terbaik. Pelajaran yang terakhir, orang-orang kafir, terutama Nasrani, sikap kita kepada mereka, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, kalau mereka masih berpaling. Kecuali nanti di masa Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi, maka orang kafir termasuk Nasrani tidak punya pilihan kecuali dua, masuk Islam atau mereka tetap kafir dan diperangi. Adapun di masa ini maka diberikan toleransi, mereka berada tetap di atas agamanya kalau mereka masih berpaling. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya, tafadhol. Silakan Pak. Mundur nih Ustaz. Boleh. Tentang pernikahan. Nah, ternyata ada yang harus tanyakan bahwa ada pernikahan yang dikatakan namanya nikah misyar. Nikah misyar. Nah, nikah misyar. Nah, nikah misyar ini apakah baru ataukah ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum zaman dulu itu Ustaz? Dan apakah hukumnya itu? Apa itu nikah misyar? Nikah misyar pengertiannya adalah pernikahannya pernikahan syar'i. Ya, ada wali, ada saksi. Ya, pokoknya lengkap syarat-syarat pernikahannya. Namun nikah misyar ini di dalamnya terdapat tanazul.